بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan sebagian dari pasal yang menjelaskan tentang perhiasan ahlul jannah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perhiasan kepada kaum mukminin dan mukminat di dalam syurga dengan berbagai macam perhiasan-perhiasan yang indah, di mana mereka memilih dari perhiasan tersebut apa saja yang mereka senangi. Kalau dahulu ketika di dunia mereka seakan-akan hidup dalam sebuah penjara yang penuh dengan berbagai macam peraturan-peraturan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, dan mereka bersabar dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari memakai perhiasan-perhiasan dari emas untuk para lelaki, maka mereka pun bersabar untuk tidak memakainya, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dunia ibaratnya adalah penjara bagi kaum mukminin. Apapun yang mereka rasakan di dunia ini, walaupun di antara kaum mukminin ada yang diberikan harta yang melimpah, ada yang diberikan kekayaan dan diberikan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, namun pada hakikatnya itu adalah penjara bagi mereka. Sebab apabila dibandingkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada bandingannya. Kenikmatan yang ada di dunia ibaratnya bagaikan penjara bagi seorang mukmin, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga tatkala mereka bersabar dan mereka mendapatkan hasilnya, hasil dari kesabaran mereka, tatkala Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam syurga, dan di sana tidak ada lagi larangan, di mana mereka memakai berbagai macam perhiasan-perhiasan dari emas, dari al-lu'lu', dari mutiara yang sangat indah. Dan telah kita sebutkan pula pada pertemuan yang lalu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tablughu hilyatul mu'min haitsu yablughul wudu." Bahwa perhiasan seorang mukmin di dalam syurga
semakin bertambah perhiasan yang mereka pakai, itu tergantung dari sempurnanya wudu mereka. Lalu kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beristihad ya di dalam menakwilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, di mana beliau menambah dalam membasuh sebagian anggota wudu beliau melebihi kadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Namun secara zahir bahwa beliau tidak meyakini itu, makanya beliau melakukannya dalam keadaan bersembunyi, tidak ingin diketahui oleh yang lainnya. Namun ternyata Abu Hazim rahimahullah taala melihat apa yang dikerjakan oleh Abu Hurairah, maka beliau pun ingin mendapatkan ilmu. Mungkin di sana ada dalilnya, mungkin di sana ada alasannya. Maka ternyata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beristinbat dari hadis ini. Dan pendapat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyelisih pendapat jumhur dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para ulama. Kemudian kita lanjutkan kembali masih menjelaskan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini. Wa amma qauluhu fil haditsil akhar, adapun perkataan Abu Hurairah di dalam hadis yang lain, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan gurrahnya, maka hendaklah dia melakukan itu, dia memanjangkan gurrahnya. Setelah dia menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu ummati ghurran muhajjalina min atharil wudu, bahwa umatku ini mereka akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan memiliki ciri-ciri gurran muhajjalin. Gurran muhajjalin ini ciri-ciri umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti ketika mereka dibangkitkan. Yang dimaksud dengan gurrah adalah sesuatu yang terdapat di kepala seekor kuda. Jadi kalau kuda itu berwarna hitam, lalu kemudian di bahagian jidatnya itu ada yang berwarna putih. Ada yang berwarna putih. Maka yang berwarna putih itulah disebut dengan gurrah. Ya. Itu asal katanya. Sedangkan muhajjalin dari kata tahjil, yang dipinjam dari seekor kuda pula yang berwarna hitam, namun dia memiliki kaki-kaki, 4 kaki yang dia berpijak dengannya yang berwarna putih. Jadi kalau seluruh tubuhnya berwarna hitam kecuali bahagian kakinya itu berwarna putih, maka ini dinamakan tahjil. Ini dinamakan tahjil. Maka ada gurrah dan al-muhajjalin. Gurrah adalah putih yang ada di kepala seekor kuda, sedangkan tahjil adalah yang berwarna putih yang ada di bahagian kaki seekor kuda tersebut. Maksudnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keadaan umatnya pada hari kiamat nanti, bahwa mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan gurran muhajjalin. Ya, wajah mereka itu bercahaya, putih bercahaya, dan mereka pun muhajjalin, tangan mereka demikian pula kaki mereka bercahaya. Ya. Kenapa demikian? Min atharil wudu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan karena bekas-bekas wudu yang dia berwudu dengannya. Nah, disebabkan karena dia senantiasa berwudu, dia mensucikan diri, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai al-mutatahhirun, orang-orang mensucikan diri, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memiliki kekhususan, di mana mereka akan diketahui tandanya nanti pada hari kiamat. Bercahaya. Wajah mereka, tangan mereka, kaki mereka bercahaya.
cahaya yang keluar dari tubuh mereka. Sehingga dari sini diketahui ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari kalangan para ulama ada yang berdalil dengan hadis ini bahwa orang-orang yang tidak mengerjakan salat maka dia kafir dan dia bukan dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab orang yang tidak salat berarti dia tidak berwudu. Dia tidak pernah mensucikan dirinya. Sedangkan tandanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar mereka bercahaya disebabkan karena bekas wudu. Di dalam hadis ini pula menjelaskan tentang keutamaan seorang yang senantiasa mensucikan dirinya dengan berwudu, menghilangkan diri dari hadas baik yang kecil maupun yang besar. Oleh karena itu dalam riwayat Al-Imam Malik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala yuhafidhu 'alal wudu' illa al-mu'min." Tidaklah seseorang itu senantiasa menjaga wudunya. Batal kemudian dia berwudu kembali. Batal wudunya, dia berwudu kembali. Tidaklah seorang itu senantiasa memelihara wudunya, melainkan dia adalah seorang yang mukmin. Seorang yang mukmin. Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kecuali ada tambahan, ya. Tambahan itu yang telah kita sebutkan tadi, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan gurrahnya, ya, melebihkan gurrahnya, maka hendaklah dia melakukannya. Hendaklah dia melakukannya. Nah, dalam sebahagian riwayat ada yang menyangka bahwa ini adalah perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak terjadi pemisah antara perkataan Nabi yang tadi yub'atsu ummati gurran muhajjalina min athal wudu dengan perkataan ini faman istata'a minkum. Siapa yang mampu di antara kalian untuk memperpanjang gurrahnya maka hendaklah dia melakukan. Sehingga ada sebagian dari kalangan mereka menganggap bahwa ini adalah perkataan Rasulullah juga, padahal tidak demikian. Dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan secara terpisah bahwa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah lafaz yang menyatakan dibangkitkan umatku ini dalam keadaan gurran muhajjalin, bercahaya wajah dan tubuh mereka, tangan kedua kaki mereka pada hari kiamat dengan bekas air wudu. Adapun tambahan yang mengatakan barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan gurrahnya, ya, maka hendaklah dia melakukan. Ini bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini adalah perkataannya Abu Hurairah dalam menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Makanya di sini beliau mengatakan fas-sahihu anna hadhihi al-jumlata asy-syartiyyata mauqufatun ala Abi Hurairah. Maka yang benar bahwa kalimat syarat ini yang tadi kita sebutkan, barang siapa yang mampu di antara kalian memanjangkan gurrahnya maka hendaklah dia melakukan, ini perkataan Abu Hurairah, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annaha laysat min tamamil hadis, dan bahwa perkataan ini bukan dari perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna hadis. Bal qalaha Abu Hurairah, bahkan ini diucapkan oleh Abu Hurairah binaan ala ma fahimahu minal hadis. Beliau mengucapkan ini dibangun di atas apa yang beliau fahami dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, jadi Abu Hurairah memahami bahwa ketika Rasulullah SAW mengatakan umatku dibangkitkan dalam keadaan gurran muhajjalin, bercahaya wajah, tangan dan kaki mereka dengan sebab air wudu. Nah, difahami oleh Abu Hurairah, berarti kalau demikian, ya, kalau seseorang itu berwudu dan memanjangkan, melebihkan dari kadar biasanya, ya nanti juga akan bercahaya. Nah, mungkin fikirannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu demikian, sehingga ketika beliau berwudu, beliau tatkala membasuh tangannya sampai ke ketiaknya. Beliau tatkala membasuh kedua kakinya sampai ke betisnya. Nah, menyangka bahwa hadis ini menunjukkan anjuran untuk memperpanjang, ya, dari kadar yang semestinya. Padahal tidak demikian. Nah, ini adalah pemahaman Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu semata.
Wa qad bayyana dzalika ghairu wahidin minal huffaz, dan telah dijelaskan ya banyak dari kalangan para hafidh yang menunjukkan bahwa itu perkataan Abu Hurairah. Faqad jaa fi musnadil Imam Ahmad fi hadzal hadits, dan telah disebutkan dalam musnad al-Imam Ahmad dalam hadis ini, anna Nu'aiman rawiyal hadis, bahwa Nu'aim, yakni Nu'aim al-Mujammir yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah, qala, beliau mengatakan, fala adri qaulahu, saya tidak mengetahui bahwa perkataan yang menyatakan man istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan gurrahnya, maka hendaklah dia melakukannya. Saya tidak tahu apakah ini min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, au syai'un qalahu Abu Hurairah min indi, atau ini perkataan Abu Hurairah yang beliau sendiri mengatakannya dalam menafsirkan hadis dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar ini adalah perkataan Abu Hurairah. Nah, jadi tambahan tersebut bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ditinjau dari sisi ya sanadnya, bahwa dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan secara terpisah. Kemudian berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa kana syekhuna yaqulu hadhihi al-lafdhah la yumkinu an takuna min kalamir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adalah syekh kami, maksud beliau adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adalah syekh kami mengatakan lafaz ini tidak mungkin diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin. Ini bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Fa innal ghurrah la takunu fil yad. Karena kata-kata gurrah itu sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya, secara bahasa itu dipinjam dari seekor kuda yang hitam warnanya, lalu kemudian ada keputihan di bagian jidatnya. Nah, lalu kemudian digambarkan keadaan tersebut kepada kaum mukminin di akhirat nanti, yang menunjukkan bercahayanya wajah-wajah mereka. Bercahayanya wajah mereka. Nah, itu makna dari gurrah. Sehingga kata beliau, gurrah itu tidak mungkin di tangan. Ya. Kalau tahjil iya kan? Tapi gurrah nggak mungkin di tangan. La takunu illa fil wajhi. Istilah gurrah itu tidak mungkin kecuali yang menjelaskan tentang wajah saja. Nah, yaitu membasuh wajah. Wajah jelas kan? Nah, batasannya dari batasan tempat tumbuhnya rambut bagian atas sampai asfalul dzaqan, yang paling bawah dari dzaqan, ya. Kemudian syahmatul udhun, ya. Batas daun telinga, nah, yang sebelah kanan ke batas daun telinga yang sebelah kiri ketika akan masuk ke telinga. Itu wajah. Nah, berasal dari kata muwajah, hadapan, berhadap-hadapan. Nah, maka wajah itu batasannya jelas. Nah, sehingga kalau dikatakan gurrah itu yang berhubungan dengan wajah, yang sudah memiliki batasan-batasan yang telah ditetapkan. Melewati itu ya bukan wajah namanya. Melewati itu bukan wajah. Nah, sehingga kata beliau, wa italatuhu ghairu mumkinah. Dan memanjangkan gurrah itu, dalam membasuh gurrah, dalam hal ini wajah, itu tidak mungkin. Makanya perkataan ini bukan perkataan Rasulullah SAW. Man istata'a minkum ayyutila ghurratahu. Siapa di antara kalian yang bisa memanjangkan gurrahnya? Ya, maknanya apa? Memanjangkan dalam membasuh wajah. Lah nggak bisa. Wajah sudah ada ketetapannya. Melewati itu bukan wajah lagi namanya. Kalau sudah melewati itu bukan wajah. Kalau ke atas sudah ke kepala. Kalau ke bawah sudah masuk ke leher. Nah, kalau ke samping kanan, samping kiri sudah masuk ke telinga. Maka tidak mungkin ya untuk dikatakan memanjangkan dalam hal membasuh wajah. Kalau tangan mungkin saya seorang menakwilkan, ya boleh. Ini semua ya termasuk dalam kata al-yad, tangan. Mungkin saja, tapi wajah tidak memungkinkan. Nah, makanya kata Syekhul Islam, memanjangkan gurrah itu tidak mungkin. Irtadkhulu fir ra'si fala tusamma tilka gurrah. Kenapa? Kalau dipanjangkan maka sudah masuk ke kepala.
bukan lagi wajah namanya, sehingga tidak dinamakan gurrah. Sehingga dari sini kaum muslimin rahimakumullah, tambahan ini secara riwayat ya telah disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa ini bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian juga dari sisi makna ya semakin menegaskan bahwa ini bukan perkataan Rasulullah SAW, namun ijtihad yang difahami dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Walhasil bahwa ini hanya sekedar tambahan penjelasan berkenaan tentang perhiasan seorang mukmin yang akan dipakai tatkala mereka masuki surga. Faslun, pasal yang berikutnya. Nah, fi sifati araisil jannati wa husnihinna wa jamalihinna wa ladzati wisalihinna wa muhurihinna. Pasal penjelasan tentang sifat araisul jannah. Arais itu jamak dari arusah, ya, mempelai wanita. Nah, mempelai wanita, pengantin wanita. Nah, sifatnya di dalam surga itu bagaimana? Jadi ibaratnya kaum mukminin ini yang mereka masuk ke surga, ya, selain mereka akan mendatangi dan memasuki surga tersebut, seakan-akan mereka akan meminang seorang wanita dari penduduk surga, al-hurul 'ain. Nah, jadi berangkatnya ke dalam surga, di samping dia masuk ke dalam surga sekalian menikah. Nah, dia akan bertemu dengan mempelainya dari kalangan para wanita-wanita ahlul jannah. Wa husnihinna, dan bagaimana keindahan mereka. Wa jamalihinna, dan kecantikan mereka. Wa ladzati wisalihinna, dan kelezatan ketika bersama dengan mereka. Wa muhurihinna, serta mahar-mahar mereka, dengan apa harus kita membayarnya. Nah, rupa-rupanya sepertinya al-muallif rahimahullahu ta'ala menjadikan ini sebagai pembahasan inti, sehingga beliau membahas dengan begitu panjang lebar, seakan-akan beliau sudah melihat bidadari itu. Subhanallah. Nah, sehingga pensyarah ini yang mensyarah qasidah ini, ya, beliau sendiri mengatakan bahwa ungkapan-ungkapan yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam syairnya ini, nah, mengalahkan ungkapan-ungkapan rasa cinta yang pernah diungkapkan oleh kaum jahiliyah dalam syair-syair mereka. Kalah. Nah, kenapa? Karena demikian indahnya, ya, lantunan-lantunan syair yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini juga menunjukkan bahwa Ibnul Qayyim rahimahullah alim dalam lughah, dalam bahasa, ya, dan dalam ilmu syair. Nah, untuk semakin menunjukkan ini mungkin insyaallah ta'ala akan kita bacakan, ya, khusus dalam pasal ini syair-syair yang beliau sebutkan insyaallah ta'ala. Beliau berkata rahimahullah ta'ala fi hadzal fasli walladzi ba'dahu, dalam pasal ini dan setelahnya, tazharu abqariyatul muallif, nampak sekali kecerdikan dari Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala sebagai muallif. Wa tariqu hawashi syi'rihi, dan demikian lembutnya catatan-catatan syairnya. Wa huwa yasifu araisal jannati, di mana beliau menyifatkan dan menyebutkan ciri-ciri, ya, mempelai wanita yang ada di dalam surga. Wa kharaidahal hisan, demikian pula gadis-gadisnya yang pemalu, yang cantik jelita. Wasfan, yang sifat yang beliau sebutkan ini, yuzri bi kulli ma qila min ghazalin wa nasibin, mengalahkan semua dari syair-syair cinta yang pernah diucapkan oleh orang-orang sebelumnya dari kalangan ahlul jahiliyah. Kaum jahiliyah mereka banyak meninggalkan syair-syair, ya. Imra'ul Qais meninggalkan syair yang mana syair-syairnya itu penuh dengan, ya, kisah cinta, karena namanya kaum jahiliyah.
kaum jahiliyah, kaum yang belum mengenal tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari satu sisi mereka ahli dalam bahasa Arab, bahasa mereka fasih. Oleh karena itu para ulama ya menjadikan syair-syairnya orang-orang jahiliyah dahulu itu sebagai hujjah dalam bahasa Arab. Sebagai hujjah dalam bahasa Arab. Nah, ketika mereka hendak menukilkan apakah ini berasal dari bahasa Arab yang fasih atau tidak, mereka kembali kepada syair-syair jahiliyah dahulu, apa yang diucapkan oleh mereka. Nah, kalau mereka mendapatkan syahid penguat ya yang ada dari perkataan mereka, lalu kemudian mereka pun menetapkan bahwa ini dari bahasa Arab. Nah, karena perkataan mereka hujjah ya, khususnya dalam bahasa Arab, karena belum terjadi perubahan pada waktu itu. Zaman jahiliyah, zamannya Rasulullah SAW, zamannya para sahabat, ya, Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, maka ini adalah merupakan bahasa Arab yang fasih, sehingga dijadikan sebagai hujjah di dalam menerapkan bahasa Arab yang fasih tersebut. Nah, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mensifatkan mereka, kondisi dan ciri-ciri wanita yang cantik jelita dalam surga ini mengalahkan syair-syair mereka dahulu. Wa yukthiru fi kalami huna at-tawriyah, dan kebanyakan beliau menyebutkan dalam perkataan beliau di sini itu at-tawriyah. Ya, beliau membahas ya tentang keadaan mereka sebelum memasuki tentang ciri-cirinya, itu beliau menggunakan istilah tauriyah. Apa makna tauriyah itu? Nah, beliau sebutkan wa huwa arada ma'anin ba'idatan ghaira allati tu'tiha zawahirul alfaz. Yang dimaksud dengan at-tauriyah adalah menghendaki makna-makna yang jauh ya dari makna-makna yang disebutkan oleh zahir dari lafaz itu. Nah, kalau orang yang membaca awal dari syair-syair Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menyangka seakan-akan bahwa Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ini tidak berbicara tentang bidadari. Nah, seakan-akan beliau membicarakan sesuatu yang lain. Nah, seakan-akan beliau membicarakan sesuatu yang lain. Demikianlah kebiasaan Ibnul Qayyim rahimahullah. Sejak awal ketika beliau menyebutkan syair-syair ini, seperti itu pula. Nah, beliau menceritakan tentang seorang yang mencari kekasihnya. Ya. Lalu ini diibaratkan oleh Ibnul Qayyim bagaikan orang yang kemudian mereka itu mencari kebenaran. Ibaratnya seperti seorang yang mencari kekasihnya, maka dia berjalan ke sana kemari, ya, ke barat, ke timur, dia mencari. Ternyata dia tidak mendapatkan kecuali akidah Mu'tazilah, dia mendapati akidah Jahmiyah, dia mendapati falasifah, ahlul kalam, Asy'ariyah dan lain sebagainya, yang akhirnya kemudian dia bertemu dengan kekasihnya. Maksudnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Maka demikian pula tatkala beliau menyebutkan ini, pada awal-awal bait syair beliau seakan-akan bercerita tentang manasik haji. Beliau seakan-akan menceritakan tentang orang yang menunaikan ibadah haji. Nah, lalu apa hubungannya dengan ya bidadari? Nah, inilah keindahan bahasa beliau, di mana beliau mengibaratkan ya, mengungkapkan orang-orang yang mencari kebenaran dan hendak bertemu dengan bidadari tersebut, ibaratnya seperti orang yang melakukan manasik haji, lalu kemudian mereka pulang sampai ke kampungnya, ada yang tidak sampai ke kampungnya, maka orang yang sampai ke kampungnya inilah yang berhasil, lalu mereka pun mendapatkan apa yang mereka inginkan, sedangkan mereka yang tertinggal di Saudi, ya, ingin mencari jalan pulang, mereka tidak bisa pulang. Nah, kenapa? Mereka tawaf karena tidak mengetahui hukumnya, tawaf aja terus, sa'i aja terus, sehingga nggak ada pulangnya, nggak bisa pulang mereka. Ibaratnya seperti seseorang yang tidak mengetahui jalan menuju akhirat. Nah, mereka menyangka bahwa mereka hanya hidup di muka buminya saja, maka mereka bersenang-senang di situ. Mereka mencari kenikmatan dunia, sementara yang lainnya mereka telah berlomba-lomba untuk kembali ke kampung halamannya, yaitu akhirat. Nah, maka beginilah cara Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam menjelaskan ya tentang sifat-sifat bidadari. Fahuwa yunadi hadzal ladzi yahimu fi audiyatil jamal. Maka Ibnul Qayyim rahimahullah dalam syairnya ini
memanggil orang-orang yang mengembara di lembah-lembah kecantikan dan keindahan dunia. Ibnul Qayyim memanggil mereka. Wa yunshidu wasla rabbatil hijal. Lalu kemudian dia mencari untuk bisa berhubungan dengan wanita-wanita yang memiliki kamar-kamar mempelai. Dia ingin mendapatkan itu. Akan tetapi kata beliau, wa bainahu wa bainahunna hawajiz. Hanya sayang sekali, antara dia dengan wanita-wanita yang siap untuk dipinang itu, ada yang menghalangi. Ada yang menghalanginya. Ya'uqannahu anil wisal, yang menghalangi dia untuk bisa sampai ke sana. Fayadhallu yas'a baina safa yarjuhu wa hasratin talu'uhu. Akhirnya karena ada yang menghalangi dia, sehingga keadaannya dia bagaikan orang yang melakukan sa'i, berlari untuk mencari kesucian yang dia harapkan dan penyesalan yang dia alami. Penyesalan. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui jalannya. Seperti perkataan seorang penyair, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri alal yabasi. Kalian mengharapkan keselamatan, sementara kalian tidak menempuh jalan-jalan keselamatan itu. Bagaimana mungkin? Ya, kapal itu, perahu itu tidak akan bisa berlabuh di daratan, tempat yang kering, nggak mungkin. Nah, maka cari jalan keselamatan dengan jalan-jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala bimbing kita padanya. Nah, orang ini ingin ke sana tapi tidak tahu jalannya. Nah, akhirnya antara harapan dan penyesalan, berharap menyesal. Nah, wa yunshidu bulughal muna biqurbi wisaliha, dan kemudian dia pun mengharapkan, mencari bisa sampai kepada harapannya. Nah, tapi dengan cara apa? Dia mencari yang dekat-dekat saja, ya. Bisa berhubungan dengan yang dekat-dekat saja, yaitu mencari dunia, kesenangan dunia saja. Ya, bagaimana mungkin bisa akan mendapatkan apa yang dia inginkan dari kenikmatan yang abadi? Yang dia cari yang dekat-dekat saja. Nah, walakinna khawfahu minal awadhil warruqaba yamna'uhu min qurbaniha, sehingga rasa ketakutan dia dari orang-orang yang mencela. Dia ingin melakukan syariat, tapi ada orang yang mencela, maka dia tidak ingin. Ada orang-orang yang mencelanya. Warruqaba, dan ada yang mengawasi dia. Nah, sehingga dia ingin mengarah ke sana untuk mencari kenikmatan yang hakiki. Dia tidak bisa mendapatkannya. Kenapa? Dia takut dari celaan. Nanti kalau mengamalkan syariat, orang akan mencela. Ya, ada yang mengawasi. Kalau kita mendirikan syariat, menegakkan sunnah, maka orang nanti akan menghinakan kita, orang akan mengejek kita. Lah, ini yang mencegah dia. Akhirnya dia meninggalkan amalan-amalan tersebut. Dia meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala karena takut dari celaan. Nah, inilah yang menghalangi dia. Yamna'uhu min qurbaniha. Akhirnya inilah yang mencegah dia untuk mendekati, ya, sesuatu yang dia cari itu tadi, dari kenikmatan yang hakiki. Fayadhallu yuqasi alamal hirman. Akhirnya dia pun terus-menerus mengeraskan hatinya dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang semakin menjauhkan dia dari kekasihnya itu. Wa yara yawmal wasli minhu ghaira danin, dan dia melihat bahwa untuk bisa bertemu dengan sesuatu yang nikmat hakiki tersebut, kenikmatan abadi, itu tidak dekat, jauh sekali rasanya. Capek. Perjalanannya terlalu jauh, ya. Fahuwa yatlubu tamattu'a bimahbubihi khaliyan bihi wa yunshidu syafi'an ilaihi yuqarribuhu minhu fayadhallu qalbuhu muttaqidan binaril gharam. Maka dia pun mencari sesuatu yang menyenangkan dirinya, untuk mencari sesuatu yang dia senangi, untuk bisa bersama dengannya. Dia mencari perantara yang bisa mendekatkan diri darinya kepada yang dia inginkan. Maka hatinya pun menjadi panas, ya, dengan api kerinduan. Nah,
mashbuban bilawadhi'i al-hajri wal hirman. Ya, dalam keadaan terbakar. Nah, dengan hal-hal yang menyebabkan dia akhirnya terhalangi, ya, untuk sampai ke sana dengan mengamalkan amal-amal yang menyimpang, ya. Al-hajar wal hirman, yakni penyebab sesuatu yang akhirnya dia meninggalkan apa yang dia harapkan tersebut, karena dia merasakan perjalanan terlalu jauh sekali. Nah, dia merasakan kehidupan dunia ini panjang dan akhirat itu masih jauh, sehingga dia melupakan itu, mencari yang dekat-dekat saja, nikmat yang tidak kekal, nikmat yang akan sirna. Wa hadhihi manasikuhu ala madal ayyam. Maka inilah, ya, manasiknya dia, perjalanan dia sepanjang hari. Keadaan ahlud dunia ini, dia selalu merasa ada yang menghalangi dia, ada yang membatasi dia. Dia tidak akan bisa sampai kepada apa yang dia inginkan dari kenikmatan yang hakiki itu. La yanqadima biqalbihi min wujudin wa hayam. Ya. Tidak tertunaikan apa yang ada dalam hatinya dari harapan, ya, dan kerinduannya. Walakinnal aqyasal futana, nah sebaliknya. Dari sisi yang lain, di sana ada orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdik, yang pandai. Nah, minal adam, dari kalangan manusia, lam yata'allaqu min hadhihi dunya, maka mereka itu tidak menggantungkan dirinya, tidak menggantungkan hatinya kepada dunia. Bihusnin zaifin wala bijamalin zailin, dengan keindahan yang dusta, ya, dan kecantikan yang akan sirna. Itulah orang-orang yang cerdik, yang memanfaatkan waktunya. Mereka mengetahui bahwa apa yang mereka rasakan di dunia ini hanya sifatnya sementara, sehingga mereka tidak menggantungkan hati mereka pada dunia. Mereka tidak menjadi hamba dunia. Bal jarradu min dzalika qulubahum, bahkan mereka mengosongkan, ya, dari ketergantungan mereka kepada dunia. Mereka kosongkan hati-hati mereka dari hal-hal tersebut. Waranu bi absari basairihim ilal ghayatil ba'idah, dan mereka memandang dengan pandangan-pandangan ilmu yang mereka miliki, mereka melihat kepada tujuan mereka yang jauh di sana. Nah, mereka mengetahui jauh, tujuan itu masih jauh, tapi mereka mengetahui bahwa itu lebih bermanfaat daripada mengambil suatu kenikmatan yang sesaat. Nah, ibaratnya seperti orang yang hendak melakukan perjalanan, sementara dia sebagai seorang musafir akan melakukan perjalanan yang jauh, ya. Nah, kira-kira dia akan menempuh perjalanan selama 10 hari misalnya, baru sampai ke tujuan. Nah, sementara selama perjalanan, ya, dia tidak akan mungkin mendapatkan sesuatu yang bisa dimakan untuk mengisi perutnya, untuk melanjutkan perjalanannya, kecuali apa yang dia bawa dari bekal. Nah, kalau dia pandai, maka dia menghemat bekalnya itu untuk bisa sampai ke tujuannya. Nah, dia menghemat sedikit-sedikit, dia manfaatkan. Nah, apa yang perlu, itulah yang dia ambil, dia makan untuk menguatkan fisiknya, untuk bisa berjalan menuju kepada tempat tujuannya. Tapi kalau orang tidak punya pikiran, wah, dia habiskan, ya, gak apa-apa, nanti masalah lain, kenyangkan dulu perut sudah. Nah, sehingga dia menghabiskan bekalnya, sehingga belum sampai 10 hari, mungkin baru 4 hari, baru 5 hari, bekalnya telah habis. Binasalah dia di tengah jalanan. Nah, ini keadaan mereka-mereka ahlud dunia. Ada yang mengetahui tujuan mereka adalah akhirah, walaupun itu terasa jauh, tapi mereka bersabar. Mereka manfaatkannya. Mereka manfaatkan waktu mereka. Fahathu ilaiha rakaibal azaim, maka mereka pun, ya, mendorong dirinya untuk senantiasa menguatkan tekadnya berjalan ke sana. Wantatu sahawatil himam, lalu kemudian mereka pun bertolak, ya, sahawatil himam, di atas punggung-punggung kuda mereka, maksudnya di atas semangat-semangat mereka. Wajaddu fi bulughi hatikal manazil allati hiyal manazilul ula wal autanul asliyah, dan mereka bersungguh-sungguh untuk bisa kembali, bisa sampai
ke kampung halamannya, yang itu adalah merupakan kampung halaman pertamanya. Dan itu adalah negeri dia yang asal. Negeri asal mula mereka ke sana. Maka ke sana pula lah mereka harus kembali. Allati kanu yaskununaha wa hum fi sulbi abihim Adam. Yang mana negeri asal mereka itu adalah surga. Yang mereka dahulu telah menempatinya pada saat mereka itu masih ada di sulbinya Adam. Bukankah Adam alaihissalam dahulu dalam surga? Ya, bersama istrinya. Maka itulah kampung asal kita, kampung halaman kita. Maka kita pun akan kembali ke sana. Ya. Maka orang yang faham, maka dia memanfaatkan, ya, waktunya untuk bisa sampai ke sana. Inilah orang-orang yang punya akal, yang bisa berpikir. Nah, qabla yartakibal khati'ah wa yahbita ilal ard, sebelum Adam alaihissalam melakukan suatu kesalahan sehingga dia pun diturunkan ke bumi. Ya, bahwa itu adalah kampung halamannya manusia. Wa qad rufi'at lahum fi sayrihim a'lamul wisal. Maka orang-orang yang cerdik ini tadi, dia terus melakukan perjalanan, melanjutkan perjalanannya menghadapi berbagai macam cobaan, ya. Sehingga diperlihatkanlah kepada mereka dalam perjalanan mereka tanda-tanda bahwa mereka akan tiba di sana. Mereka akan sampai ke sana. Faqurribat minhum ba'idul amal, sehingga semakin dekat bagi mereka sesuatu yang tadinya terasa jauh, semakin dekat terasa. Wa syahadat minhumul himam, maka semakin bersemangatlah mereka. Falam yash'uru fi sayrihim bisa'min wala kalal, sehingga mereka tidak merasakan dalam perjalanan mereka walaupun itu jauh, mereka tidak putus asa, mereka tidak letih. Ala hini ba'il kaslan, ya. Di samping kebanyakan dari mereka orang-orang yang malas kembali, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Mau kembali ke kampung halaman terasa jauh, sudahlah, mending tinggal di tempat orang saja. Tinggal di kampung halaman milik orang lain. Ya bil khaybati wal hirman, kata beliau. Itulah kerugian. Berarti mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengubah syair-syairnya tersebut. Dan beliau mengatakan, ya man yatufu bi ka'batil husnil lati huffat bidzakal hijri wal arkani. Wahai orang-orang yang tawaf di Ka'bah, ya, dengan mengharapkan keindahan yang diliputi di sana dengan batu dan rukun-rukunnya. Karena di Ka'bah itu ada rukun Yamani, ya. Yaitu ibaratnya Ibnu Qayyim rahimahullah mengungkapkan ini kepada orang-orang yang, ya, mencari apa yang dia inginkan. Wa yadhallu yas'ada iman haula safa wa muhassirin mas'ahu lal alamani. Lalu kemudian dia terus melakukan sa'i, ya. Kalau di manasik haji kan ada sa'i antara Safa dan Marwah. Maka dia terus sa'i, ya. Nah, dengan mengharapkan agar bisa sampai ke Safa. Nah, wa muhassir, ini semua nama tempat. Mas'ahu, itulah tempat dia sa'i, lal alamani, tanpa ada alam, ya, tanpa ada tanda. Jadi kalau di mana seorang melakukan sa'i, itu ada tanda yang namanya al-alamul akhdar, tanda yang hijau, iya kan? Yang kalau sampai di situ kita dianjurkan apa? Untuk lebih harwalah, yakni berlari kecil. Nah, sampai ke alam yang berikutnya, ke tanda yang berikutnya. Setelah itu berjalan kembali seperti biasanya. Nah, kata beliau, orang ini, ya, itu tidak ada alamnya, tidak ada dua tanda itu tadi, sehingga bermalas-malasan, jalan aja. Nah, santai. Nah, ya, tidak ingin punya semangat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih nikmat. Wa yarumu qurban al-wisali ala mina wal haifi yahjibuhu anil qurbani. Lalu kemudian dia sampai mengharapkan untuk mendekati sesuatu yang dia inginkan dari harapannya, yaitu di Mina dan Al-Khaif, akan tetapi Al-Khaif tersebut menghalanginya untuk bisa mendekati Mina. Yang dimaksud dengan Mina di sini adalah harapannya. Falidha tarahu muhriman abadan. Oleh karena itu, kamu melihat dia ihram aja terus.
Nah, enggak pernah selesai hajinya. Haji terus. Nah, maksudnya orang ini tidak akan sampai kepada apa yang dia harapkan untuk pulang ke kampung halamannya. Maka dia ihram selamanya. Wa maudhi'u hillihi minhu falaysa bidani. Sedangkan masa dia bisa melakukan tahallul itu tidak dekat bagi dia. Terlalu jauh rasanya perjalanan itu. Nah, terlalu jauh perjalanan sehingga dia tidak tahallul. Nah, kalau tahallul kan ya berarti bebas. Selesai. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Ya. Lalu kemudian beliau mengatakan, yabghi tamattu'a mufridan min hubbihi mutajarridan yabghi syafi'a qirani. Dia mengharapkan untuk bertamattu', maksudnya haji tamattu'. Tapi yang dimaksud di sini adalah mencari kesenangan, ya. Mufridan min hubbihi, yang dia akan bersama dengan apa yang dia cintai. Mutajarridan, ya. Semata-mata untuk mencari itu. Ya bagi syafi'a qirani, dia hendak mengharapkan suatu perantara untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Fayadhallu bil jamarat yarmi qalbahu. Lalu kemudian dia terus sampai ke jamarat, dia lemparkan hatinya, ya. Hadhi manasikuhu bi kulli zamani. Inilah manasiknya pada setiap zaman. Enggak selesai. Batal terus. Nah, batal terus sehingga tidak pernah selesai ketika dia menunaikan ibadah haji. Nah, ini keadaan orang-orang yang tidak pernah sampai kepada apa yang dia inginkan dari kenikmatan yang hakiki, yang kekal. Ya, sehingga dia tidak akan pernah mendapatkan apa yang diharapkan dari mempelai wanita yang ada dalam surga. Nah, terus terpengaruh dengan kehidupan dunia, terpesona dengan kehidupan dunia. Kapan dia akan sadar? Kapan dia mengetahui bahwa kampung halamannya itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala? Wan nasu qad qaddau manasikahum. Sementara manusia yang lainnya, maksudnya orang-orang yang berakal itu tadi, mereka telah menyelesaikan manasiknya. Mereka telah selesai. Mereka telah menunaikannya. Wa qad hathu rakaibahum ilal autan, dan mereka telah mendorong kendaraan-kendaraan mereka, pemberangkatan mereka untuk kembali ke kampung mereka. Wahadat bihim himamun lahum wa azaimun nahwal manazili awwalil azmani. Lalu kemudian mereka pun bersemangat untuk mendapatkan itu, dan mereka pun menguatkan tekadnya untuk sampai kepada kampung yang itu merupakan kampung pertama mereka. Rufi'at lahum fi sayri a'lamul wisali fashammaru ya khaybatal kaslani. Lalu kemudian diangkatlah bagi mereka, dalam perjalanan mereka diperlihatkan tanda-tanda bahwa mereka akan sampai ke sana. Begitu mereka telah melihat tanda-tanda bahwa mereka akan sampai ke kampung halaman mereka, fashammaru, maka mereka semakin mempercepat perjalanan mereka, mempercepat laju kendaraan mereka. Tatkala mereka melihat bahwa mereka akan sampai ke kampung halamannya. Ya khaybatal kaslani, wahai engkau orang yang merugi, orang yang malas, maka engkau tidak akan sampai ke kampung halamanmu. Nah, kemudian beliau mengatakan rahimahullah, wa tara'at lihaula'il jaddin al-musmirin. Lalu kemudian mereka ini yang tadinya melakukan perjalanan, melanjutkan perjalanan untuk sampai ke kampung halamannya, maka mereka pun melihat, orang-orang yang bersungguh-sungguh ini tadi, yang telah membuahkan hasil dari perjalanan jauh mereka, ala bu'din, dari jauh mereka telah melihat khiyaman aliyatan. Ada kemah-kemah yang tinggi, yang terangkat. Qad asyraqa minhan nur wa sata'ad diya, yang bercahaya darinya. Dari sana keluar cahaya dari dalam kemah itu. Nah, dan ada pancaran. Nah, ad-diya. Nah, biasanya kalau an-nur itu cahaya yang ada panasnya. Nah, sedangkan ad-diya itu cahaya yang tidak ada panasnya. Maksudnya adalah bahwa dari sana muncul suatu yang sangat terang sekali dari dalam kemah-kemah tersebut. Nah, faqasadu nahwa tilkal khiyam, maka itulah maksud mereka.
tujuan mereka untuk sampai ke kampung halamannya, untuk menuju ke kemah itu tadi. Nah, setelah mereka kembali sampai ke kemah itu, mereka masuk ke dalam kemah, fa'absaru fihinna nisaa. Akhirnya mereka pun tercengang. Mereka melihat di sana banyak sekali para wanita. Ka'annahunnal buduru lailatat tamam. Seakan-akan para wanita ini adalah bulan-bulan yang muncul pada waktu purnama. Min kulli qasiratin tarfuha ala mahbubiha. Yang masing-masing mereka melihat kekasihnya. Ya. Jadi kalau 10 orang yang mereka masuk ke dalam kemah itu, masing-masing dari kekasihnya ini melihat kepada siapa yang akan dia miliki. Nah, tidak melihat ke yang lain. Nah, masing-masing mendapatkan apa yang dia inginkan dari kasihnya tersebut. Fala tatahawwal anhu ila ghairi, maka dia tidak menoleh kepada pemuda-pemuda yang lainnya. Min sairil anam, dari manusia yang lainnya. Dia hanya melihat bahwa inilah yang menjadi milik saya. Si fulan inilah yang akan menjadi milik saya di dalam syurga. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fihinna qasiratut tarfi lam yatumithunna insun qablahum walajan. Bahwa para bidadari tersebut qasiratut tarfi, pandangan mereka itu hanya kepada yang dicintainya saja, suaminya saja. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia manapun dan tidak pula pernah disentuh oleh jin. Itulah keadaannya para wanita yang ada dalam surga. Wa qala, dan Allah juga berfirman dalam surah As-Saffat ayat 48 sampai 49. Wa indahum qasiratut tarfi'in. Dan mereka pun akan mendapatkan bidadari-bidadari yang hanya melihat kepada kekasihnya saja dengan mata yang demikian indah. Ka'annahunna baydun maknun. Seakan-akan mereka itu telur yang masih tersimpan, ya. Nah, tayyib, saya kira sampai di sini insyaallah taala. Yang kita bacakan dari penjelasan ini insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.